Shalom. 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 Bersukacita, amin. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, saudaraku, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ada hari ini, Tuhan. Kami tahu kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Semata-mata oleh karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi oleh anugerah Tuhan saja, oleh Roh-Mu yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, hati yang rindu, yang haus. Kami mau bawa penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu Engkau nyatakan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Biar hadirat-Mu itu Tuhan Yesus yang menguatkan setiap kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu beri kelepasan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan ibadah kami hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap
disembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik di hidup kami. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari kami boleh melihat kasih-Mu ada di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Akan kami melihat setiap hari Tuhan Yesus Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih. Saat ini yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Terima kasih. Bernafas memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan
Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan sepanjang hari. Terima kasih kami boleh dikumpulkan tempat ini Tuhan untuk beribadah bersama-sama ya Bapa. Kami tahu Engkau melawat setiap kami Tuhan. Amin. Selidiki setiap hati kami yang rindu, yang haus akan Engkau Yesus. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu ya Bapa. Bapa, hari ini kami mau berdoa syafaat. Sebelum kami berdoa syafaat, mari Tuhan ampuni setiap kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tuhan pulihkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita buka suara kita, tidak ada yang berdiam diri. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Bapa, kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Shalom, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Diberkatilah setiap para pemimpin kami, para pemimpin pusat, daerah-daerah ya Bapa. Tuhan memberkati setiap mereka. Berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kepemimpinan Tuhan turunkan atas setiap mereka ya Tuhan. Setiap keputusan yang diambil adalah keputusan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang bekerja atas bangsa kami. Tuhan memulihkan setiap warga Indonesia. Tuhan kuatkan. Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui setiap pencobaan, melalui setiap masalah kami kuat. Kami sehat, kami panjang umur, kami sukacita. Karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Yang ada di luar negeri, di dalam negeri ya Tuhan Yesus. Di seluruh denominasi ya Bapa. Tuhan kuatkan setiap kami boleh menjadi garam dan terang dunia bagi dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menguatkan setiap gembala-gembala sidang. Tuhan memberkati dengan roh kepemimpinan, kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai setiap gereja-gereja-Mu boleh menjadi alat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa khusus untuk GBI ya Tuhan. Gereja Betel Indonesia ya Bapa. Gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan pakai sinode ya Tuhan. Ketua BPH kami, ketua BPD-BPD yang ada ya Bapa. Tuhan kuatkan mereka. Terus tambahkan hikmat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja GBI Petamburan yang ada di pusat sana ya Bapa. Tuhan memberkati dia boleh menjadi gereja pusat, dia boleh menjadi teladan bagi setiap gereja-gereja cabang yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati gereja kami di tempat ini. Mari kita buka suara. Bapak, Tuhan menguatkan gereja kami tempat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk pemimpin kami, Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Tuhan menyertai langkah kehidupannya Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati tim inti di tempat ini ya Tuhan. Boleh bersatu bersama-sama kayak melayani di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati para pelayan-Mu ya Tuhan. Kayak boleh menjadi pelayanan yang excellent di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini ya Tuhan. Datang ya Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan melawat setiap kami melalui ibadah kami pada hari ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga boleh menjadi keluarga-keluarga yang harmonis. Kami tolak setiap perselingkuhan. Kami tolak kekerasan. Kami tolak perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati generasi muda di tempat ini Tuhan. Kami boleh mencari generasi yang gereja-Mu yang kokoh Tuhan. Generasi dahsyat di tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa-doa kami Tuhan, ini doa syafaat kami. Mari kita memberikan yang terbaik, Tuhan memberikan persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami membawa persembahan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembalikan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa nama syukur yang percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan persembahan. Besarkan nama Tuhan. Mari pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kedurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkanlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Kedurahannya besar,
tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Yes. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dengan yakin katakan aku tidak goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan Yesus, hanya dekat Engkau Tuhan kami merasakan tenang. Sebab di dalam Tuhan ada sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu setiap hari. makasih Yesus. Biar kami terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Biar kami terus boleh mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, dalam
kami diam dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami selalu berjalan di dalam kasih setia-Mu ya Bapa. Kami sadar Tuhan, Engkau selalu memperkenankan kami dan menginginkan kami dalam perkenanan-Mu. Namun seringkali Tuhan, kami memberontak, lari keluar melepaskan perkenanan-Mu Bapa. Namun pagi hari ini kami Tuhan rindu pengajaran-Mu, agar kami Tuhan tetap dalam perkenanan-Mu Tuhan. Karena kami takut Tuhan akan akibat-akibat ketika kami keluar dari perkenanan-Mu ya Bapa. Bersabdalah Tuhan di pagi hari ini, urapi setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Kami membutuhkan kuasa-Mu tercurah untuk setiap kami. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Roh-roh yang mau mengganggu pikiran kami, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau yang beracara, dan Engkau ya Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Hamba berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, tema kita hari ini hidup di luar perkenanan Allah. Saya diberikan tema hidup di luar perkenanan Allah. Ya, tolong ditampilkan. Ya, hidup di luar perkenanan Tuhan dengan basic atau ayat yang diberikan kepada saya di dalam 2 Tawarik. No, jangan digerakkan dulu. Oke. Nama saya bukan Bu Serly dan saya belum dokter juga. Nama saya Ridwan Kurniawan ya. Oke. Hidup di luar perkenanan Tuhan di dalam 2 Tawarik 10 ayat 1 dan 19. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sengaja memberikan sebuah gambar di mana siapa ini? Siapa ini gambarnya? Ya, Pangeran Charles ya, jadi Raja Charles ya. Tapi ini saya tidak mengisahkan tentang Raja Charles saudara. Saya memberikan gambar ini karena di dalam perikop ini mengisahkan suatu peristiwa di mana Rehabeam akan diangkat menjadi raja. Siapa itu Rehabeam? Yaitu cucunya Daud, anak dari Salomo. Nah, di dalam perikop ini dikisahkan saat itu Rehabeam akan diangkat menjadi raja di Sikem. Tapi saat dia mau diangkat, dinobatkan jadi raja, terdengarlah kabar itu oleh siapa? Yerobeam. Siapa itu Yerobeam? Yaitu pembantu atau hambanya dari Salomo. Namun saat itu dia sudah lari ke Mesir karena dia mendengar akan diangkat, dinobatkan Rehabeam, anak Salomo jadi raja. Dia datang. Dia datang bukan untuk apa-apa, tapi dia datang bersama rakyat Israel ingin meminta suatu kebijakan dari Rehabeam. Dia ingin meminta agar tidak dilakukannya hal-hal yang dilakukan oleh Salomo. Karena Salomo sudah meninggal, Rehabeam akan diangkat menjadi raja. Dan dia minta. Tapi apa yang terjadi saudara? Ditolak saudara. Dia ditolak. Dia tidak diindahkan, akhirnya apa saudara? Rakyat Israel dan Yerobeam membentuk kerajaannya sendiri. Next, makanya di dalam kita tahu saudara bahwa Israel menjadi terpecah ya. Perpecahan kerajaan Israel. Nah, Rehabeam sebagai raja atau disebut kerajaan selatan, Israel selatan atau disebut juga kerajaan Yehuda. Yerobeam sebagai raja kerajaan utara, Israel utara ya. Itu diikuti oleh 10 suku bangsa Israel, lebih banyak sebenarnya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan? Nah, ini dikisahkan di dalam 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai 19 dan dikisahkan di dalam
2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Saya sengaja hanya mengkisahkan, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Mau baca firman Tuhan? Kadang-kala kita membaca firman Tuhan ya, ketika kita aduh ngantuk gitu kan. Tapi segala sesuatu yang diilhamkan Tuhan itu mempunyai manfaat. Amin. Kita tahu dia untuk menegur kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita, dan membawa kita dalam kebenarannya. Amin. Nah, terjadi perpecahan saudara. Ada kerajaan selatan dan kerajaan utara. Ya. Apa yang kita ingin pelajari next, yang ingin saya sampaikan sesuai dengan tema hidup di luar perkenanan Tuhan. Kalau kita lihat dan nanti kita perhatikan, ada satu dampak yang sangat harusnya kita takuti saudara. Apa yang terjadi? Kolaps saudara. Kerajaan Israel itu kolaps. Kalau kolaps itu terjadi keruntuhan, terjadi apa lagi saudara? Saya sengaja pakai bahasa kolaps, bukan mau soal bahasa Inggris saudara. Karena ini lengkap mempunyai sebuah pengertian, sebuah keruntuhan, kehancuran, jatuhan. Ini benar-benar kolaps saudara. Kenapa saya katakan kolaps saudara? Bangsa Israel yang adalah perkenanan Tuhan, bangsa yang dikenan Tuhan. Tapi ketika hidup keluar dari perkenanan Tuhan, mereka kolaps saudara. Terjadi perpecahan, diawali perpecahan, bangsa Israel jadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Bukan itu saja saudara, kalau kita terus membaca, akhirnya Israel, bangsa Israel dibuang ke Babel. Porak-poranda, benar-benar hancur, benar-benar jatuh saudara bangsa itu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat suatu dampak kalau kita hidup tidak dalam perkenanan Tuhan. Atau kalau kita hidup di luar perkenanan Tuhan. Nah, perpecahan terjadi itu disebabkan Salomo tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita tahu Salomo orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikenan Tuhan. Ya, Salomo itu people of God saudara. Orang yang dikenan Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan, yang diberi hikmat. Namun apa yang dilakukan yang kita lihat saudara, dia tidak lagi hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dia keluar dalam perkenanan Tuhan. Dia lepaskan tangan Tuhan. Dia hidup tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka terjadilah keruntuhan, kejatuhan dari kerajaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lihat saudara, perpecahan yang dikisahkan di dalam 2 Tawarik ini itu disebabkan oleh Salomo yang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Saya bacakan, saya tampilkan di sana. Ya, mungkin agak kurang besar, kebaca enggak? Kebaca ya? Ya. Di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, ini ingin menjelaskan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tuhan sendiri yang berbicara saudara kepada Salomo. Kenapa? Karena kelakuan Salomo. Kelakuan yang seperti apa saudara? Kelakuan yang mengikuti kedagingannya, kelakuan yang mengikuti keinginan matanya, kelakuan yang apa? Yang angku, sombong saudara. Ya, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu kisah Salomo saudara, istrinya banyak, gundiknya banyak. Ya, dia tidak lagi mengikuti perkenanan Tuhan, dia tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Malah dia berontak, dia sombong. Dia mengikuti keinginan dagingnya, dia mengikuti keinginan matanya,
dia jadi sombong, dia menyembah berhala. Dia keluar dari perkenanan. Makanya kalau di dalam 2 Tawarik dikisahkan di dalam penulis itu bahwa kenapa Rehabeam tidak memenuhi tuntutan Yerobeam dan rakyat Israel lainnya? Karena memang sudah ditetapkan Allah. Karena memang Allah sudah menubuatkan dan itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan nubuatkan pasti tergenapi. Amin. Maka dijelaskan di dalam 2 Tawarik 10 ayat 15 yang berkata demikian. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah. Perhatikan, yang disebabkan Allah. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Sebenarnya Yerobeam sudah tahu bahwa dia sudah dinubuatkan kau akan jadi raja begitu saudara. Tapi dia masih mau saudara meminta untuk supaya Rehabeam itu tetap jadi raja, tapi ada kebijakan-kebijakan khusus. Tapi apa yang dilakukan Rehabeam? Dia menolak. Dia tidak mengikuti apa yang dinasihatkan para tua-tua. Yang saya ingin sampaikan ketika kita hidup di luar perkenanan Tuhan, dampaknya sangat menakutkan, akan terjadi keruntuhan. Akan terjadi kejatuhan. Yang kita katakan benar-benar kolaps saudara. Dan keluarga-keluarga kalau kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak berjalan dalam perkenanan Tuhan, hati-hati saudara, kita akan runtuh, kita akan jatuh saudara. Tidak ada kebahagiaan. Kalau kita lihat saudara, banyak orang-orang bercerai, orang-orang Kristen, tapi berpisah, tidak lagi hidup dalam sebuah kebahagiaan. Itu dia tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah mari kita sama-sama mau belajar hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang kedua dampaknya saudara, dampak yang kedua, next. Dampak yang kedua, melahirkan generasi yang buruk saudara. Kalau kita tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, orang tua yang tidak hidup dalam perkenanan Tuhan itu akan ada generasi yang buruk. Pemimpin-pemimpin yang tidak hidup dalam perkenanan Tuhan atau keluar dari perkenanan Tuhan akan lahir generasi-generasi yang buruk. Ini kita bisa lihat dari peristiwa di mana Salomo dan keturunannya hancur, lalu tampillah generasi yang buruk saudara. Siapa? Rehabeam. Apa Yerobeam juga baik? No, tidak. Dia sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk mengawal Bani Yusuf akhirnya menjadi raja yang jahat juga saudara. Makanya jatuhlah bangsa Israel sampai ke pembuangan. Lahir generasi yang buruk saudara. Dan kalau kita sebagai orang tua tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, akan lahir anak-anak kita, anak-anak yang tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam ketidakbenaran. Saya kasih gambar saudara di situ, ya. Generasi yang buruk ya, hidup dalam narkoba, hiprisek dan sebagainya. Karena apa? Karena orang tua tidak hidup dalam perkenanan Tuhan atau keluar dari perkenanan Tuhan. Oh Pak, berarti benar ya kutuk keturunan. Stop. Ini bukan masalah kutuk keturunan. Ini adalah hukum sebab akibat. Katakan sebab akibat. Jadi jangan kita langsung berpersepsi, oh kalau orang tua gue nggak benar hidup tidak dalam perkenanan Tuhan, ya pantaslah saya hidup susah. Bukan itu saudara. Tapi kalau kitanya bertobat saudara, stop, selesai kutuk itu. Amin. Amin. Jadi jangan nanti akan gara-gara orang tua saya nih nggak bener, kok gitu saya cari silsilah dulu hidup saya kok susah, hidup saya kok kolaps runtuh, hidup saya kok jadi nggak baik saudara. Apa yang saya maksudkan melahirkan generasi yang buruk ini sebuah sebab akibat dari orang yang tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Bukan kutuk keturunan saudara.
Jadi harus diperhatikan ya, nanti bisa dibedakan. Nah, saya akan sampaikan di dalam 2 Tawarikh 10 ayat 13 dan 14 yang berkata begini. Kemudian Raja Rehabeam menjawab mereka dengan kasar ya, dan menolak saran para tua-tua dan menjawab mereka seperti yang disarankan anak-anak muda itu, katanya, ayahku memberikan beban yang berat kepadamu, namun aku akan menambah beban itu. Ayahku menghukummu dengan cambuk, tetapi aku akan menghukummu dengan kalajengking. Tadi saya sudah katakan, Yerobeam dan seluruh bangsa Israel dari ke-10 suku itu meminta keringanan, tapi apa yang dilakukan? Dia malah menunjukkan keangkuhannya. Dia menunjukkan eksistensi dirinya sebagai raja. Kalau saya sebagai raja, saya berkuasa. Menunjukkan sebuah kesombongan. Sebuah sikap yang tidak baik, sebuah karakter yang tidak baik. Dari mana dia contoh? Dari ayahnya. Dari perilaku ayahnya. Sekali lagi saya katakan ini bukan kutuk keturunan. Karena perilaku atau keteladanan itu suatu didikan yang nyata, yang bisa diikuti oleh anak-anak kita. Didikan itu bukan sekedar pengetahuan, tapi pendidikan afektif yang benar-benar dilakukan menjadi contoh keteladanan, itu pendidikan yang real bagi anak-anak. Dari sejak dini dia hanya lihat contoh kelakuan orang tua. Orang tua gue begini, saudara. Dia akan ikuti. Dan Rehabeam juga akan mengikuti apa yang dilakukan Salomo. Salomo begitu angkuhnya, begitu sombongnya. Padahal dia adalah orang yang dipilih Tuhan, yang berhikmat. Bahkan tidak ada yang lebih berhikmat di dunia, yaitu Alkitab katakan. Tapi nanti kita akan lihat kesombongannya. Dan 2 hal ini, saudara, seharusnya kita berpikir apa, saudara? Next. Malu berbuat dosa dan takut akan akibat dosa. Nah, anak-anak Tuhan harus punya prinsip ini, saudara. Jangan sampai kita malu-maluin sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini saya memperhatikan ya, banyak anak-anak Tuhan bangga dengan dosa. Banyak anak-anak Tuhan tidak takut akan akibat dosa. Kita lihat, saudara, yang jatuh atau masuk dalam peristiwa korupsi, peristiwa hal-hal ya yang saat sedang viral begitu. Anak-anak Tuhan, kadang-kadang saya suka sedih. Bukan saya merasa paling benar. Tapi mari kita pegang sebuah prinsip, saudara. Malu berbuat dosa dan takut akan akibat dosa. Ayo sama-sama kita katakan. 3. Ya harusnya kita malu berbuat dosa. Ketika kita mau berbuat dosa, kita tahu malu nih, saya anak Tuhan nih, saya jadi terang nih. Jangan berpikiran gini, nggak ada yang tahu, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Ingat, Tuhan Maha tahu. Suatu langkah yang seringkali kita tidak sadari, kita meremehkan Tuhan dan tidak menganggap Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, dipikir tidak ada yang tahu. Padahal Tuhan Maha tahu. Nah, mari kita sadari dan pegang prinsip ini. Malu kalau mau berbuat dosa. Tidak ada setiap tindakan untuk kita berbuat dosa, kita keluar dari perkenanan Tuhan, tidak mengikuti kehendak Tuhan, terjadi seketika, saudara. Terjadi tiba-tiba, tidak ada. Itu pasti masuk dalam sebuah pemikiran dulu, saudara, betul? Tidak ada seketika kita langsung ambil, nyolong uang orang. Tidak terjadi seketika kita melakukan perselingkuhan. Tidak terjadi seketika kita melakukan pre-sex gitu, dosa seksualitas. Tidak seketika. Pasti terjadi dalam sebuah proses, saudara. Minimal terjadi dalam sebuah proses pemikiran kita. Kita lihat peristiwa Daud jatuhnya. Itu sebuah proses toh. Tidak langsung tiba-tiba dia berzina, saudara. Enggak, sebuah proses. Namun dia melupakan Tuhan Maha tahu, saudara. Oleh karena itu mari kita sama-sama belajar
Pegang prinsip ini. Kalau ketika lagi melakukan suatu, enak juga nih saudara. Nggak ada yang tahu nih. Ingat, saya malu. Ketika malu itu sudah tidak ada, udah nggak apa-apa lah. Nggak ada yang tahu. Nanti itu resikonya nanti. Ingat, akibatnya fatal saudara. Dan kita harus takut akan akibatnya. Lari saudara. Yusuf lari saudara. Karena dia tahu akibatnya. Nah kita seringkali enggak saudara. Mana kita apa? Bangga dengan dosa-dosa. Makanya ada pujangga yang berkata manusia tuh bangga dengan dosa-dosa. Kita seringkali kita bangga dengan dosa-dosa. Lihat aja orang ngegebukin tuh bangga. Sampai divideoin. Padahal itu perbuatan dosa. Dia merasa lebih hebat. Merasa super, nggak dia untouchable gitu, nggak tersentuh. Orang diinjak-injak gitu. Merasa dia paling hebat. Nggak bakal di penjara saudara. Dan apa akibatnya kita lihat? Orang tuanya pun menanggung akibatnya saudara. Nah, ini hukum sebab akibat yang harus kita sadari. Kita harus takut. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Itu hukum sebab akibat. Yang menunjukkan sebuah tanggung jawab. Oleh karena mari kita belajar malu saudara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita orang yang sudah dikenan Tuhan. Kita umat pilihan. Bahkan kita sudah diberi label bahwa kamu adalah garam dan terang. Malu kalau kita berbuat dosa. Dan kita harus takut saudara. Akan akibatnya. Wah bahaya. Nanti kolaps, runtuh, hancur saya. Dan kita juga takut akan lahir generasi-generasi. Bagi anak-anak muda, ketika engkau hidup, kamu harus pegang prinsip ini. Karena tantangan anak-anak muda itu sangat besar. Pegang prinsip ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next. Apa sih sebenarnya yang membuat seseorang keluar dari perkenanan Tuhan? Kenapa Salomo orang pilihan Tuhan, raja yang berhikmat, tidak ada yang lebih berhikmat katanya raja di dunia ini, hanya Salomo. Kemegahannya juga nggak ada yang tandingi. Kenapa diceritakan, dikisahkan dia keluar dari perkenanan Tuhan saudara? Ada 3 K sebenarnya saudara, katakan 3 K. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 saudara. Firman Tuhan berkata, jangan mencintai dunia ini atau hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Nah, Rasul Yohanes menyatakan kalau kita hidup mencintai dunia, ya, memang kita ada di dunia, tapi jangan sampai kita mencintai dunia. Apa sih itu mencintai dunia? Itu 3 K. Keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Nah Salomo ini terjadi, atau Salomo melakukan hal ini, 3 K ini saudara. Tadi saya sudah sampaikan, next. Salomo itu jatuh atau keluar dari perkenanan Allah karena kedagingan. Lihat wanita-wanita cantik saudara. Hello pria. Pria matanya paling simpel saudara. Benar, pikirannya pun simpel pria. Kalau lihat wanita cuman 2 kata, seksi, cantik, selesai. Betul?
Kayaknya pria nggak ada yang jujur. Simple pria. Kalau ngelihat wanita apa yang dilihat saudara? Cantik dan seksi, selesai dia. Tapi kalau wanita, dia melihat, wah detail saudara. Segala-galanya dipikirkan saudara. Ganteng gak? Punya apa? Penghasilannya berapa? Tinggal di mana? Keturunan siapa? Itu tuh wanita tuh. Banyak sederetan saudara. Nggak sekedar ganteng, tapi banyak prestasi-prestasinya. Benar gak ya wanita seperti itu ya? Oh betul, itu jujur saudara. Pria tadi nggak ada yang jujur. Ini sebuah kenyataan. Oleh karena itu kita semua, meskipun pria simple, wanita detail, kita harus hati-hati. Salomo jatuh sebelum dia ada keinginan matanya, itu keinginan dagingnya yang kuat. Kita semua hidup masih dalam daging saudara. Siapa yang udah di luar daging saudara? Kita hidup masih dalam daging nih, masih dicubit sakit saudara. Dan Salomo saat itu saudara, dalam kedikdayaannya saudara, dalam semuanya dalam keadaan nyaman, kedagingannya semakin kuat, semakin berhasrat saudara. Saya bacakan saudara ya. Saya bacakan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3 dulu. Agar bukan saya yang bicara tapi kebenaran firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan. Perempuan apa sih itu? Perempuan. Tolong, itu ada kepotong saya. Perempuan apa di situ? Tolong baca ayatnya. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, sebelum perempuan Moab itu ya. Perempuan asing ya. Di samping anak-anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het, saudara. Wah dia lihat nih wanita-wanita dan cantik, ya tuh. Hasratnya kuat kedagingannya. Ini aku dapat peristri. Gampang kok aku jadikan dia istri. Namanya juga wanita. Kan gue punya banyak harta. Selesai mereka. Itu keinginan dagingnya. Makanya saya katakan saya berikan garis merah. Keinginan daging. Itu keinginan dagingnya saudara. Lalu firman Tuhan berkata, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah lain. Tuhan sudah ingatkan sebenarnya. Jangan. Namun karena keinginan dagingnya saudara, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia keluar dari perkenanan Tuhan. Dia tidak mengikuti kehendak Tuhan, tapi dia mengikuti keinginan daging, saudara. Dan hati-hati buat kita semua. Mungkin saya hati ini berkata, oh saya dalam perkenanan Tuhan Pak. Saya masih ngikut kehendak, tapi hati atau waspada. Karena semua di sini kita masih punya keinginan daging. Betul? Oleh karena itu kita harus waspada dengan keinginan daging kita. Harus kita jaga, kita matikan bahkan, atau dengan kata lain, salibkan, tanggalkan. Yang harus kita ikuti kehendak Tuhan. Pak mana tahan Pak, mana bisa Pak. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Sayangnya Salomo yang penuh hikmat, dia terus memacu apa yang dagingnya inginkan saudara. Sehingga dia tidak hidup lagi dalam perkenanan Tuhan. Sudah diingatkan. Lalu saya beri garis biru saudara. Keinginan mata. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 7 istri. Saya ulangi ya. Hati Salomo telah terpaut kepada
mereka dengan cinta. Ia mempunyai 7 istri dan kaum bangsawan. Dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati ada di mana sih? Hati ada di mana? Secara fisik ini hati ada di sini. Hati dalam tanda kutip ada di sini. Dalam pembelajaran bedah struktur otak saudara, sesungguhnya hati itu amigdala. Kita tahu ada yang namanya bagian-bagian otak saudara, ya bagian-bagian otak saya nggak tampilkan di sini. Ada hipotalamus ya dan sebagainya dan diantara talamus itu ada yang namanya amigdala saudara. Itulah yang memberi Anda rasa perasaan saudara. Makanya ada istilah gini, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah orang kan bilangnya dari turun ke hati, tapi jangan diganti ya. Benar itu memang, tapi hatinya bukan hati yang di sini saudara, hati yang di sini. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, ke pikiran, yang namanya amigdala itu. Contohnya begini saudara, ketika Anda berpikir lihat, ih cantik men, cowok dulu ya, seksi men, mulai berasa dari hipotalamus ke amigdala, mantap, mulai lagi kepikiran. Nah itu ke proses saudara, baru perasaan, kalau gue memiliki, gue seneng kali ya gitu. Itu mulai bawa dalam sebuah perasaan sampai ke bawah mimpi saudara, sampai bawa tidur. Itu katanya sampai melekat di hatiku. Melekatnya di mana? Amigdala, dalam pikiran. Dipikirin terus, tadi cantik banget dia ya, mantep tuh jadi istri gua, gue pengen dia jadi kekasih gue deh gitu. Makanya firman Tuhan menyatakan hati Salomo telah terpaut kepada mereka. Sudah dia lihat cantik-cantik, seksi-seksi, ya. Udah terpikirkan, masuk dalam sebuah otak yang namanya bagian amigdala, saudara. Dan dia berperasaan, udah selesai. Itu namanya keinginan mata. Hati-hati buat kita semua. Kita semua punya mata, betul? Nah ketika keinginan mata kita juga bisa menjatuhkan bukan dengan seorang wanita, dengan benda-benda yang begitu menarik, kita jadi kepengen, lalu kepikiran, main ke rumah tetangga, baru beli mobil tuh, bagus juga mobilnya ya, boleh beli mobil berapa? Murah, 300 juta, bagus juga ya. Dari mata, lalu kepikiran pulang, kapan ya gue kebeli ya? Kapan ya gue kebeli? Mulai itu kepikiran tuh. Setelah mulai kepikiran, dipikirkan bagaimana ya caranya ya saya bisa kebeli. Padahal gak punya kemampuan. Apa yang terjadi saudara? Bisa melakukan sebuah kekeliruan. Dari mata jatuh ke hati. Ingat. Tapi jangan nanti dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kepala. Jangan, tetap ke hati saudara. Karena ada tanda kutip, memang hati ada di amigdala. Contohnya seperti apa sih amigdala saudara? Contohnya begini, ketika Anda berpapasan dengan orang, ini saya baca di dalam sebuah buku motivator. Ketika Anda berpapasan dengan orang di tikungan, ada seseorang berpapasan di tikungan, ketika dia sedang berjalan, mobil yang berlawanan arah ngomong begini, sapi gitu. Lalu kadang-kala kita nggak berpikir, ya atau udah ngelihat begini, sapi, lu yang sapi gitu. Pas dia habis ngomong, lu yang sapi, gabruk aja ditabrak tuh sapi di depannya. Nah itu namanya amigdala saudara. Kadang-kadang kita nggak berpikir dulu saudara, kita langsung aja tuh ngerespon nih saudara. Nah, itu di dalam
pembelajaran otak, saudara. Dan itu kenyataan. Seringkali juga gitu, saudara. Kita lihat orang ini cantik, lalu kita rangkai-rangkai, buat situasi, buat strategi. Kayak Daud tuh, buat situasi dan strategi. Daud kan buat situasi dan strategi, kirim paling depan tuh. Wih, pas kirim paling depan, pulang, masih dia jadi berperang, dia pulang, Uriahnya pulang, kok lu nggak ke rumah istri lu gitu, baik-baik kelihatannya, udah kan? Oh enggak, aku setiap ada raja baru dirangkai, kirim paling depan supaya apa? Supaya tewas. Udah tewas, belaga berbaik hati, diambil dia jadi istri, padahal dia udah akal-akalan, saudara, nggak ada sebuah kejujuran. Hati-hati, kita pun seringkali seperti itu. Dari mana? Dari keinginan mata. Yang anak-anak muda nih, jangan karena juga ngikuti keinginan wanita, jangan karena keinginan mata, dia ganteng, dia cantik, padahal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak seiman. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, harusnya engkau sepadan, tabrak men. Udah nikah nyesel, nangis-nangis. Kenapa gue pilih? Ya itu kolaps. Dampak Anda tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Akhirnya terjadi apa? Hidup keributan, berantem, keluarga gak bahagia. Ya udah terlanjur, udah ada punya buah hati. Buah hati jadi apa, saudara? Pelampiasan. Akhirnya generasi menjadi buruk. Ini sebuah kenyataan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak dalam tema ini, mari kita, saudara, hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita jaga 3K ini, saudara. Jangan sampai kita mengikuti keinginan daging, keinginan mata. Yang biru saya bacakan, yang hijau saya bacakan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan yang ayat yang saya baca, saudara. Jelas-jelas saya kasih bold, saya kasih garis bawah, underline, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Siapa yang 2 kali menampakkan diri? Halo, ada orang? Tuhan. 2 kali katanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Jadi Tuhan kita sebenarnya baik, saudara. Tuhan Allah itu ingin kita selalu hidup dalam perkenanannya. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha peduli. Dia ingatkan loh Salomo loh. 2 kali. Firman Tuhan ini yang berkata, yang mengisahkan. 2 kali dia mendatangi. Tapi apa yang terjadi? Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Dia pikir gak perlu lagi Tuhan. Sombong, angku waktu itu. Gak perlu lagi Tuhan. Hidupku milikku. Aku yang berkuasa. Engkau tidak berkuasa, Tuhan. Ketika kita menolak kehendak Tuhan, sebenarnya kita sudah ingin menjadi Tuhan. Karena apa, saudara? Kita ingin berkuasa atas hidup kita sendiri yang sesungguhnya adalah milik Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita angku sombong, kita mau berkuasa atas hidup kita, sesungguhnya kita sudah ingin jadi Tuhan. Karena kita mengingini yang sesungguhnya diri kita adalah milik Tuhan. Kita tidak sadar bahwa kita milik Tuhan yang harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Tapi kita mau berdaulat atas hidup kita sendiri dan mengesampingkan kedaulatan Tuhan. Dan kita sombong. Dan itulah Tuhan berkata, aku benci kepada orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Seringkali kita congkak tanpa kita sadari.
Udah diingatkan Tuhan, jangan nak, ini bahaya buat kamu. Dia memang ganteng nak, keren, kaya lagi. Si iblis, udah biarin, bahagia lu kok jadi suaminya dia. Ingat gak seiman? Udahlah, itu urusan belakangan. Itu mah nanti urusan nanti. Udahlah, yang penting sekarang, nanti mah gampang. Ingat konsekuensinya, ingat akibatnya. Sehingga kita keluar dari perkenanan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah ingatkan. Namun seringkali kita mau berdaulat atas diri kita. Kita bandel, saudara. Kita berontak, sombong. Seperti apa yang dilakukan Salomo. Dia sombong. Apa yang terjadi? Tadi dua hal. Kolaps. Lahir generasi yang buruk. Saya yakin kita semua tidak mau terjadi hal itu, saudara. Kita tidak ingin hidup kita kolaps. Kita tidak ingin ada keluarga-keluarga yang melahirkan generasi-generasi yang buruk. Kita menginginkan anak-anak kita tampil sebagai anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab itu ingat, kita harus punya prinsip apa? Malu berbuat dosa. Takut akan akibat dosa. Jangan berpikir Tuhan tidak Jangan berpikir Tuhan tidak tahu. Ingat, Tuhan Maha tahu. Mari kita sama-sama belajar, saudara. Kita belajar ketika ada keinginan daging yang begitu mendorong, yang begitu kuat memaksa kita. Oh, ini sesuai kehendak Tuhan kah ya? Ketika mata kita memandang, langsung masuk dalam hati, berpikir, kita berimajinasi, kita harus langsung bertanya, sesuaikah kehendak Tuhan? Inikah dalam perkenanan Tuhan? Atau saya keluar dari perkenanan Tuhan? Ketika kita mau menyatakan sebagai eksistensi diri kita, ya gue dong. Kita ini manusia berdosa yang seringkali ingin sebuah pengakuan, saudara. Siapa saya? Itu sebuah natur dosa. Kita semua mau diakui kok keberadaan dirinya, betul? Siapa saya? Itu natur dosa. Dan saya katakan itu sebagai hal kewajaran, tapi kita harus tahu. Kita harus sadari, kita punya natur dosa yang harus kita apakan? Lepaskan. Dan kita hidup lagi bukan dalam dosa, karena kita sudah menjadi milik Allah. Makanya kita suka bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Nah, itu harus berani kita, saudara. Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Atau bahasa-bahasa yang tadi saya katakan, aku malu lah berbuat dosa. Saya takutlah dengan akibat dosa. Sehingga kita mengesampingkan keinginan daging dan tipuan mata kita ini. Keinginan-keinginan mata kita. Dan kita terlepas juga dari keangkuhan dan kesombongan diri. Yang mau cari pengakuan, siapa aku? Sebab itu kita perlu berdamai dengan Tuhan. Sehingga kita enggak sombong, saudara. Orang-orang yang berdamai dengan Tuhan tuh pasti enggak sombong. Karena dia sadar, dia orang berdosa. Tuhan, saya orang berdosa, Tuhan. Terima kasih saya sudah diampuni, Tuhan. Ketika kita sadar kita orang berdosa, kita tidak merasa paling benar. Amin. Kemarin saya di dalam sebuah sesi pembelajaran saya dipercayakan, saya katakan, seringkali orang Kristen merasa paling benar. Seharusnya dia ingat dia dibenarkan. Dan itulah natur dosa yang membuat kita selalu paling benar. Tapi kita sudah sadar bahwa kita orang yang sudah diampuni dosanya. Kita sudah dibenarkan. Lalu kalau kita berdamai dengan Tuhan, yaitu kita meresponi
kesempatan yang Tuhan berikan bahwa dia melakukan pendamaian melalui Kristus Yesus. Yesus datang ke muka bumi ini dan rela mati di atas kayu salib, memberikan sebuah kesempatan buat kita untuk mengakui bahwa kita dosa dan butuh pengampunan. Disitulah kita bisa berdamai. Dan ketika kita sudah berdamai, kita seharusnya tidak ada lagi sebuah keangkuhan, kesombongan diri yang harus kita pertahankan. Karena kita sadar kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kenapa Anda khawatir? Karena kan ingin cari pengakuan. Kenapa Anda takut dalam menghadapi perjalanan hidup? Karena kan Anda ingin pengakuan. Self justification kita nih, pembenaran diri kita nih selalu mendorong kita. Dan Salomo itu merasa benar sehingga Tuhan udah ingetin, no, nggak usah, nggak perlu Tuhan. Ini aku. Tapi dia lupa. Dia diperkenan Tuhan. Dia bisa berhikmat. Dia bisa kaya raya. Dia dalam berkat, semua karena perkenanan Tuhan. Namun karena kesombongannya, dia keluar dari perkenanan Tuhan. Next. Ingat 3K ini saudara, hati-hati dengan 3K. Keinginan daging, keinginan mata, dan Ingat aja saudara, 3K. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu quote yang menarik buat saya. Kenneth Boa berkata begini, bahaya dari kuasa dosa dalam diri kita lebih, saya ulangi ya, bahaya dari kuasa dosa di dalam diri kita lebih besar dibandingkan dengan badai di luar diri kita yang berasal dari dunia dan kuasa gelap. Penekanan Alkitab pada tanggung jawab pribadi menunjukkan bahwa peperangan rohani kita yang terutama adalah hukum dosa di dalam diri kita ini. Saya ulangi nih saudara. Saya ulangi. Ini quote yang saya kutip dari Kenneth Boa yang berkata demikian. Bahaya dari kuasa dosa di dalam diri kita lebih besar dibandingkan dengan badai di luar diri kita yang berasal dari dunia dan kuasa gelap. Penekanan Alkitab pada tanggung jawab pribadi menunjukkan bahwa peperangan rohani kita yang terutama adalah hukum dosa di dalam diri kita. Maksudnya apa saudara? Jangan pernah nyala-nyalain bahasa saya, jangan pernah nyala-nyalain ini karena iblis. Jangan pernah nyala-nyalain ini karena godaan-godaan di luar, gara-gara si dia. Jangan pernah blame game saudara. Sesungguhnya Alkitab ingin menekankan tanggung jawab pribadi. Katakan tanggung jawab pribadi. Kenapa dikatakan tanggung jawab pribadi? Kenneth Boa ingin mengatakan karena peperangan rohani yang terutama adalah hukum dosa di dalam diri kita. Apa itu hukum dosa dalam diri kita? Tadi bahwa kita masih hidup dalam daging sehingga kita mempunyai keinginan-keinginan. Itu sebuah peperangan di dalam diri kita. Jadi sesungguhnya kalau bahasa simpelnya saudara, bahwa musuh kita yang terbesar itu bukannya kuasa gelap. Musuh yang terbesar itu bukan dari badai kehidupan di luar dari diri kita, bukan. Musuh terbesarnya siapa? Diri sendiri saudara. Diri kita yang selalu berperang dalam hukum dosa. Kita punya keinginan, yes kita punya keinginan. Tapi keinginan itu harus kita sadari. Apakah itu keinginan sesuai dengan kehendak Tuhan atau keinginan yang ingin memuaskan hawa nafsu kita. Makanya saya kasih ayat di sana, Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yuk kita baca sama-sama. Tolong ditampilkan ayatnya saudara. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Kita
Kita sama-sama baca yuk pelan-pelan ya. 3, 2, 1. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tuhan selalu berkenan sebenarnya kepada kita. Namun seringkali kita yang mau tarik tangan Tuhan atau melepaskan tangan Tuhan. Karena apa? Keinginan-keinginan kita. Karena apa? Hawa nafsu kita. Epitimia kita. Bukan Pak Epi ya. Di sini ada yang namanya Epi, nggak enak saudara. Itu bahasa Yunaninya epitemia. Itu apa epitemia? Hasrat atau nafsu. Keinginan daging yang terus mendorong kita. Yang ingin memuaskan keinginan mata sehingga kita menjadi sombong dan angku bahwa diri kita tidak perlu Tuhan. Dan ketika itu sudah matang katanya dan terus kita buahi, yang terjadi apa? Kita hidup di luar perkenanan Tuhan. Kita hidup dalam dosa. Kalau kita udah hidup di luar perkenanan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Kolaps. Apalagi yang terjadi kalau dalam keluarga saudara? Generasi yang buruk saudara. Sebab itu mari kita sadari. Kita berperang melawan diri kita sendiri. Dan kita sudah tahu juga harus sadar bahwa diri kita bukannya kita lagi. Kristus di dalam kita. Biarlah dia yang berkuasa dalam diri kita. Kita belajar tunduk sama dia, ikuti perkenanannya. Mungkin ketika kita mau ikuti perkenanannya, seakan-akan daging ini sakit saudara. Mata ini tidak terpuaskan. Pengakuan diri, keangkuhan kita merasa jatuh, tidak berharga. Tapi sesungguhnya yang terjadi di balik itu, kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita akan dipuaskan dan disenangkan. Dan kita hidup dalam berkat-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita semua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Hamba terbatas Tuhan. Namun Kau tak terbatas. Engkau memberikan pencerahan Tuhan. Engkau memberikan pengertian. Dan Engkau memampukan setiap kami yang ada di tempat ini hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Karena kami takut akan akibat-akibat dosa Tuhan. Kami malu kalau kami berbuat dosa karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Kalau kami saat ini hidup dalam atau di luar perkenanan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan kembali berdamai dengan-Mu. Kami mau hidup dalam kehendak-Mu saja, hidup dalam perkenanan-Mu saja Bapa. Haleluya. Biar kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bapak Ibu bisa meresponi di dasar hati saudara sekalian. Kita boleh berintrospeksi saat ini. Apakah kita tetap dalam perkenanan Tuhan atau hidup dalam perkenanan Tuhan? Tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Tetap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita jalani. Atau kita keluar karena kita ingin memuaskan kedagingan kita. Kita keluar karena kita ingin memuaskan keinginan mata kita.
Atau kita keluar karena kita ingin sebuah pengakuan, kesombongan, keangkuhan kita. Tapi mari pagi hari ini kita mau kembali menyadari bahwa kita sudah ditebus. Kita mau taat meskipun daging kita seringkali menggocor. Seringkali keinginan mata kita membutakan. Dan seringkali ingin mencari sebuah pengakuan. Mari kita katakan, aku membutuhkan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Atas apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kebenaran-Mu terpatri di loh hati kami dan terngiang-ngiang di telinga kami. Di dalam nama Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Sedikit ada pengumuman. Minggu depan kita akan adakan LLJ, tepatnya di tanggal 24 Juni 2023. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sudah menerima undangan dari sekretariat, mohon kesediaan waktunya di tanggal 24 Juni ya. Dan MSK 3 akan kita adakan kembali di bulan Juli sampai September. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti MSK 1 dan 2 bisa mendaftarkan di MSK 3. Begitu ya. Terus satu lagi ada undangan dari keluarga Bapak Hendrik, ucapan syukur, ibadah ucapan syukur untuk 1 tahun dari orang tua Bapak Hendrik dan Ibu Yuni yang telah berpulang. Nanti jam 5 di rumah kediaman Bapak Hendrik di Pondok Kacang. Begitu Bapak Ibu ya. Itu aja pengumumannya. Mari kita akhiri ibadah kita. Ya, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Jadi kita harus betul-betul hidup dalam perkenanan Allah. Yes. Ya, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan di mana Tuhan akan melepaskan tangannya terhadap kehidupan kita semua. Ya, kita sudahi ibadah kita, bersyukur, terima kasih buat hambanya Pak Ridwan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan buat kita, sehingga kita tidak pulang dengan tanpa berkat dari Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kita angkat dulu satu pujian. Kami memuji kebesaran. Kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib.
Amin. Terima kasih buat isi hatimu Tuhan. Berkatilah hambamu, Bapak Pendeta Ridwan Kurniawan Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, istri anak-anaknya, berkati pelayanannya, Ya, Yesus. berkati usaha pekerjaannya apapun yang dikerjakannya berhasil. Amin. Biarlah engkau pakai hambamu ini terus dimanapun engkau utus menjadi berkat. Boleh banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, engkau juga berkati umatmu yang pada hari ini sudah menerima berkat kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan ekstra bagi kami sehingga kami tidak tergoyahkan. Kami dihindari daripada perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan kepadamu sehingga kami terus berada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi biarlah engkau terus memberkati, mengiring kami, menuntun kami. Dan sebelum kami menerima berkat daripadamu, kami mau berdoa yang telah engkau ajarkan bagi kami. Mari saudara kita doa dulu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.